Oke, selamat datang teman-teman dan juga dosen Pak Arif. Di sini langsung saja saya mempresentasikan terkait proyek yang sudah saya buat, yang sudah saya garap. Kita masuk ke menu login dulu ya teman-teman ya. Ke layout login. Sini nggak jauh-jauh, nggak ada perubahan sama sekali signifikan dari keberlanjutan program yang kemarin, presentasi yang kemarin. Ada image view untuk menampilkan gambar, ada text view untuk menampilkan teks, dan ada edit text untuk jadi tempat wadah menampung data yang akan diinputkan oleh user. Sebagaimana yang sudah sempat saya sampaikan, kalau dia itu butuh inputan, butuh data yang dimasukkan, atau yang nanti akan diproses di dalam suatu pemrograman, nanti kita bakal memerlukan ID sebagai pemanggilan, alat pemanggilan. Ini sudah saya taruhkan ya, ID namanya add name, dan di edit text yang bawah itu add pw. Lanjut mungkin ke bagian dashboard, layout dashboard, karena layout loginnya program loginnya sama saja seperti kemarin, nggak ada perubahan. Jika button login tadi itu, button login diklik, maka setnya itu bakal pindah ke halaman dashboard atau activity dashboard biasa. Sebelum kita melakukan pemrograman seperti ini, kita memberikan pemrograman kepada buttonnya, kita deklarasi dulu nih teman-teman, tahapannya gitu, algoritmanya seperti itu, stepnya seperti itu. Kita deklarasikan terlebih dahulu, baru kita masukkan pemrograman ke dalam button tersebut, ke dalam variabel tersebut. Masuk ke bagian dashboard. Di sini ada penambahan dari yang sebelumnya, ada 2 card view yang saya tambahkan. Kita di sini, saya memakai di sini card view, fitur card view untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan beberapa icon-icon atau menu-menu yang ada pada menu dashboard ini. Ada akun, pengumuman, materi, nilai, presensi, logout, yang dimana ini juga dalam card view ini menampung juga beberapa fitur atau tag. Di dalamnya ada image view dan juga text view. Image view sebagai untuk menampilkan gambar, ini text view, image view untuk gambar, dan text view untuk menampilkan teks teman-teman. Begitu juga dengan seterusnya, pengumuman, materi, nilai, presensi, dan logout. Bagaimana dengan pemrogramannya? Pemrograman di dalamnya. Untuk pemrograman di dalamnya, bentukannya seperti ini teman-teman. Jadi kita buatkan seperti tadi yang saya bilang, kita buatkan dulu variabelnya, kita deklarasikan dulu variabelnya, kemudian kita masukkan pemrogramannya seperti ini. Jika akun itu diklik set on cursor, maka dia akan berpindah. Gampangannya seperti itu. Kita buatkan variabel akun intent ini bakal nanti pindah this dari page ini, page akun, dari page ini, this dari page ini ke page akun itu teman-teman. Mungkin lanjut ke bagian akun mungkin teman-teman ya, layout akun. Untuk pemrogramannya kita masih belum buat karena kita masih belum masuk materi masuk materi database. Jadi programnya masih sifatnya statis teman-teman ya. Akun seperti ini gambarannya. Jadi ada text view untuk memunculkan teks seperti di atas ini teman-teman ya, memunculkan teks. Kita kasih tulisan switch account, terus text view di sini juga, name, ada edit text untuk user menginputkan datanya gitu kan. Nanti nanti bisa kita kelola gitu kan, kita masukkan ke dalam database atau gimana ya, seperti ini. Kita tambahkan button login di akhir, ubah, kita kasih nama, kita beri tulisan ubah gitu. Mungkin lanjut ke bagian apa lagi ya, bagian pengumuman, bukan pengumuman, ya pengumuman. Kita bagian pengumuman, di bagian layoutnya saya menggunakan fitur list view teman-teman, yang nanti ini tuh berfungsi sebagai sekat-sekat untuk menaruh informasi-informasi yang ada nanti, pengumuman-pengumuman yang ada nanti. Di mana kita buatnya? Untuk
pengumuman-pengumumannya. Kan itu udah buatin sekat ya di list view-nya. Modelan list view itu kan sekat-sekatan ya, sekat-sekatan. Nanti kita bakal masukin informasinya ke dalam sekat itu, sekat by sekat. Kita buatkan sekatnya dulu di layout pengumuman item seperti ini teman-teman. Teman bisa lihat, ini ada judul pengumuman dan tanggal. Ini informasi yang akan kita cantumkan nanti di bagian pengumuman itu. Kalau ini kan masih kasarannya nih, masih sekat-sekatannya. Untuk kerjaan di baliknya atau by pemrogramannya, backendnya, kita buatkan dia mutable list atau list of nih, yang ini berfungsi sama seperti dengan array yang dimana satu variabel itu menyimpan terdiri dari beberapa indeks untuk menyimpan beberapa data teman-teman, termasuk data yang sifatnya yang tipenya itu string. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk indeks pertama itu dia bakal nyimpan pengumuman Amikom 1. Kita kasih nama variabel untuk mutable list-nya itu judul's gitu teman-teman. Terus yang kedua kita kasih nama tanggal. Saya kasih nama tanggal gitu. Dan datanya isinya seperti ini teman-teman. Ada 1 Januari, 2 Februari, Maret, sampai akhir seperti itu teman-teman. Untuk pengumuman itemnya, karena ini pengumuman, untuk pengumuman itemnya bagian pemrogramannya baru kita masukkan dia teman-teman. Kita masukkan tadi data-data yang ada pada pengumuman tadi itu kita masukkan ke dalam sini, yang nanti bakal diolah dan dimasukkan ke dalam layout pengumuman item, yang nanti di layout pengumuman item itu, di pengumuman item ini bakal dimasukin ke dalam layout pengumuman ini teman-teman. Nah gitu. Di sini saya menggunakan fitur base adapter atau bisa kita sebut dengan adapter teman-teman. Adapter apa? Adapter tuh jembatan atau perantara yang memperantarai mutable list, sebuah list atau array susunan data-data yang berupa indeks itu untuk disusun ke dalam sebuah layout atau informasi nantinya yang bakal jadi informasi gitu. Jadi model-modelnya seperti ini teman-teman. Yang kita butuhkan tuh judul's, ya kan, kita ngambil judulsnya dan tanggalnya teman-teman. Dia bakal ngambil data tuh dari sana, data mutable-nya dari sana. Kita pakainya adapter ini teman-teman. Gitu. Jangan lupa di sini kita juga perlu mengimportkan, atau bahasanya apa ya? Ya perlu import adapter jika kita ingin menggunakan adapter teman-teman. Berlaku juga untuk materi yang modelannya mirip-mirip kayak pengumuman. Kalau pengumuman, cuman bedanya kalau pengumuman itu menggunakan fitur list view, satu deret satu kolom gini. Kalau materi itu grid view. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau list view itu lebih condong ke satu kolom, kalau grid view itu lebih banyak, 2 bahkan bisa lebih gitu. Tuh teman-teman, bedanya di situ aja sih sebenarnya. Sebagaimana tadi di pengumuman kita perlu satu layout untuk memunculkan informasinya sebagai namanya kita beri nama pengumuman item. Di materi juga teman-teman, di materi saya bakal setting layoutnya seperti ini. Saya panggil image view sebagai fitur kan ya, saya pakai fitur image view, test view untuk nanti bakal jadi informasi di materi gitu, bakal muncul di sini teman-teman. Untuk pemrogramannya seperti yang sudah saya bilang, saya katakan sama seperti dengan pengumuman, nggak jauh-jauh beda. Materi tuh sama aja, pakai mutable juga, pengenalan bahasa pengumuman, terus namas juga gitu kan, variabel namas untuk mutable listnya. Yang kedua itu ada data-datanya, itu ada indeks ini gitu, yang nanti bakal dipanggil di materi item teman-teman. Pakai adapter, dikelolanya di adapter ini, sama adapter ini. Lanjut ke aktivitas terakhir, yaitu nilai. Di sini saya menggunakan fitur
fragmen teman-teman. Fragmen yang dimana fragmen ini berfungsi sebagai fitur ini sangat berguna untuk apa sih namanya meringankan meringankan program gitu. Kalau program yang biasanya untuk pindah halaman tuh pakai kerjaan move, apa sih bahasanya, untuk meringankan program lah, biar tidak perlu berpindah halaman seperti itu teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat ya, di bawah sini udah saya taruh button untuk nantinya kita berpindah dari page atau activity UTS ke activity UAS gitu teman-teman. Nggak perlu kita apa bahasanya, nggak perlu kita benar-benar pindah dari activity ini ke activity itu, nggak perlu. Fragmen ini gunanya itu menyatukan dua activity ke dalam satu activity. Bahasanya gitulah. Kalau teman-teman tahu, contohnya itu ada di WA, navbar. Kalau kalian tekan bagian status, nanti bakal pergi ke status gitu, tanpa perlu pergi ke halaman atau URL apa kemana gitu kan ya, perlu gitu. Nah, model-modelnya fragmen ya seperti itu teman-teman. Kita menggunakan linear layout untuk membuatnya gitu kan, membuat si UTS dan UAS-nya. Di bagian pemrogramannya seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu sebelum kita kelola nantinya. Baru di variabelnya itu, variabel button UTS itu yang sudah kita kasih ID itu, kita masukkan fragmen support fragment manager, yang dimana ketika ditekan ini si button UTS-nya itu, dia bakal ngarah ke apa sih namanya, halaman UTS teman-teman. Untuk pemrograman UTS dan UAS-nya sama, nggak jauh-jauh beda. Ini aja, nggak jauh-jauh beda, seperti ini saja. Nggak ada yang pingin kita inputin juga, karena masih baru seperti itu, masih baru layoutnya doang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini UAS, ini UTS, nanti bakal pindah ini ke UAS, nanti ini bakal ke UTS. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Untuk demonya mungkin saya pisah dulu Pak ya, karena lumayan berat. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu di demo teman-teman. Oke. Baik teman-teman, untuk demonya kita akan ke aplikasi. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke dalam menu login. Ini sudah ada edit text untuk menginputkan data sebagai materi yang saya sudah katakan saat presentasi. Name dan password. Karena kita belum menggunakan database, programnya masih statis dan belum dinamis, maka kita langsung pencet aja login, yang nanti akan diarahkan ke activity dashboard ini teman-teman. Ada pengumuman, ada akun, ada materi, ada nilai, ada presensi, dan juga ada logout teman-teman. Nah, untuk akun kita akan diarahkan ke page atau activity akun seperti ini teman-teman. Kita isikan edit text, isinya edit text view, dan button teman-teman, ubah. Seperti itu. Karena belum ada pemrograman, jadi kita belum bisa ngapa-ngapain lagi nih. Ubah karena kita belum setting dia, belum nge-set up dia, belum ngasih program ke button ubah ini. Jadi kalau kita pencet, dia masih belum ada respon gitu teman-teman. Lanjut ke bagian pengumuman. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ini bentuknya list view teman-teman ya. Kita pakai fitur list view untuk menampilkan pengumuman-pengumuman yang ada, teman-teman. Pengumuman yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Data dari list ini, dari pengumuman ini, kita dapatkan dari mutable list of yang sudah kita buat di pengumuman teman-teman, pemrograman pengumuman itu. Materi juga sama, cuman
tadi yang di sini yang di pengumuman kita menggunakan list view, sedangkan di materi kita menggunakan grid view teman-teman. Grid view seperti tadi yang sudah saya katakan, yang membedakannya ialah ada di kolomnya. Kalau di list view itu cenderung hanya memiliki satu kolom, sedangkan di grid view itu bisa dua atau lebih kolom. Tuh, sejauh itu yang saya pahami. Seperti ini tuh bentuknya kotak-kotak gitu teman-teman. Kemudian ada nilai. Sini saya menggunakan fragmen juga. Ini halaman UTS dan ini halaman UAS. UTS, UAS, UTS, UAS, UTS, UAS. Dia akan berpindah tempat, bukan page. Akan menghadirkan lah bahasanya gitu. Fragmen ini akan menghadirkan page UAS dan UTS. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada presensi yang tampilannya seperti ini, belum kita apa-apakan juga, dan logout. Kita dibalikan ke menu awal atau menu login teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya untuk demo dan presentasinya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Jika terlalu lama mohon dimaklumi juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.